kabarnya? Senang sekali saya Rena Sukmawati bisa kembali menyapa kalian semua lagi nih tentunya di Persib Update. Dan hari ini spesial tentunya karena setelah jeda internasional kurang lebih 2 pekan ya kemarin, Persib Bandung kembali bertanding lagi pada pekan ke-12 Liga 1 2023-2024 menghadapi Persikabo 1973 yang akan berlangsung beberapa saat lagi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 16 September 2023, kick off-nya tepatnya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kita cek-cek dulu nih seperti apa persiapan para pemain atau lebih tepatnya para pelatih nih untuk menghadapi pertandingan yang biasa disebut Derby Jabar ini ya. Ada apa aja? Kita coba lihat dulu dari sisi Persib Bandung. Nah, menjelang laga pekan ke-12 ini, pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak menyatakan semua persiapan telah berjalan baik setelah jeda kompetisi kurang lebih 2 pekan. Menurut Bojan, ada kemungkinan absen beberapa pemain, meski demikian ia menyatakan timnya siap bertanding. Beberapa pemain yang diragukan tampil karena masalah kebugaran adalah Alberto Rodriguez, Beckham Putra, dan juga Ciro Alves. Beckham dan Alberto diketahui masih dalam proses pemulihan cedera, sementara Ciro Alves masih dalam pemantauan kondisi. Nah, Bojan tapi memastikan semua pemain yang akan tampil memiliki semangat yang sama sebab Persib Bandung memiliki tekad melanjutkan tren positif yang diraih dalam 3 pertandingan terakhir. Nah, kesiapan Persib Bandung untuk bertanding sore ini juga disampaikan oleh salah satu pemainnya yaitu Nick Kuipers. Nah, menurut Nick Kuipers nih, ia mengaku sangat optimis untuk meraih hasil terbaik pada pertandingan melawan Persikabo 1973 sore ini. Pemain asal Belanda itu mengaku sudah melupakan kekalahan 1-4 dari Persikabo pada pertandingan terakhir di musim lalu. Menurutnya saat ini kondisi Persib Bandung sudah berbeda dengan musim lalu, terutama Persib Bandung sendiri saat ini sedang dalam performa yang cukup baik dengan tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir. Nah, kita beralih ke berita berikutnya nih. Kalau tadi persiapan di sisi Persib Bandung, sekarang kita cek persiapan di sisi Persikabo. Nah, Persikabo 1973 ini dipastikan tidak akan menurunkan 2 pemain utamanya saat melawan Persib Bandung di Stadion GBLA sore ini. Diketahui 2 pemain andalannya yaitu ada Dimas Drajat dan juga Andi Setio. Dimas Drajat diketahui sedang menjalani masa cedera pemulihan usai mengalami cedera. Sedangkan Andi Setio terpaksa absen di laga melawan Persib karena harus membela timnas Indonesia U23 di ajang Asian Games 2023. Meskipun begitu, asisten pelatih Persikabo 1973 Asep Ardiansyah menjelaskan selain kedua pemain tersebut semua pemainnya siap tampil maksimal di laga melawan Persib nanti. Nah, selain itu Asep Ardiansyah juga mengaku bahwa timnya kini sedang berada dalam kondisi yang penuh tekanan nih karena ya Persikabo 1973 sedang berusaha keluar dari tren negatif setelah dalam 5 pertandingan terakhir mereka belum sekalipun mendapatkan kemenangan di kompetisi Liga 1 musim ini. Nah, kalau dilihat dari rekor pertandingannya nih, Persikabo 1973 hanya mampu memperoleh 1 hasil imbang dan 4 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Menurut Asep, untuk keluar dari tekanan yang melanda timnya pada kompetisi Liga 1 musim ini adalah salah satunya itu dengan merebut poin dari Persib Bandung sore hari ini. Wow, jadi panas ya, kedua tim udah mulai punya ambisi untuk merebut poin penuh di pertandingan kali ini karena sama-sama poin penting bagi mereka, bagi Persib Bandung untuk melanjutkan tren positif, bagi Persikabo untuk keluar dari tren negatif. Nah, kalau tadi saya udah bicara secara update persiapan nih, kayaknya nggak lengkap karena hari ini kita live dari studio. Nah, kita juga nggak cuma live dari studio, tapi sudah ada rekan saya langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gede Bage Kota Bandung, yaitu Adi Ramadan Pratama. Halo Adi. Halo Rena. Ya, Adi bisa dijelaskan seperti apa suasana di Stadion GBLA nih detik-detik menjelang pertandingan kick off-nya pukul 15 ya. Seperti apa suasananya sekarang di sana? Ya Rena, untuk saat ini suasana di Stadion GBLA sudah mulai dipenuhi oleh ratusan atau ribuan bobotoh ya. Jadi tadi tepatnya pada pukul 13.00 tempat pemeriksaan tiket atau pintu masuk menuju ke area Stadion GBLA sudah dibuka oleh petugas keamanan ataupun panitia pelaksana ya. Jadi bisa dilihat di belakang saya ini petugas keamanan sedang memeriksa atau melakukan body checking kepada para bobotoh yang akan memasuki area Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Seperti begitu. Lalu untuk sekitaran
sepanjang jalan arah Cimahi Selatan juga sudah mulai dipadati oleh kendaraan bobotoh yang memasuki atau akan memasuki ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Jadi seperti yang diketahui untuk saat ini terdapat tiga pemeriksaan tiket ya. Ada 3 ring. Yang pertama itu di area atau di luar stadion GBLA, lalu akan memasuki ke stadion GBLA dan nanti bobotoh akan kembali diperiksa akan memasuki ke tribun penonton begitu Renat. Oke, jadi ada 3 lapis pemeriksaan tiket ya lebih tepatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mungkin. Nah, Adi kalau kabarnya udah berapa tiket yang kejual hingga detik ini? Halo? Adi bisa diceritakan udah berapa banyak tiket yang terjual oleh Persib Bandung untuk pertandingan kali ini? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari PT Persib Bandung Bermartabat, itu total dari pertandingan kandang di pekan ke-12 ini, totalnya itu ada 15.000 tiket. Dan tadi pada saat di tempat penukaran tiket sendiri itu, yang sudah terjual itu diketahui ada 5.000 lebih tiket yang sudah dibeli atau yang sudah diambil oleh bobotoh. Seperti itu, Rena. Nah, sebagai informasi yang diketahui kan kalau misalnya bobotoh mau beli tiket ini prosesnya lumayan tidak langsung ya, nggak sekarang nggak ada tiket online tidak tiket offline di Stadion GBLA karena harus ditukarkan dulu. Karena boleh diceritakan nggak Adi tadi seperti apa proses penukaran tiket di lokasi? Ya, jadi untuk tempat penukaran tiket sendiri itu seperti yang diketahui, bobotoh yang akan atau yang membeli tiket itu nanti akan mendapatkan e-voucher atau e-tiketnya. Lalu ketika sudah mendapatkan e-voucher atau e-tiket di emailnya sendiri itu nanti bobotoh hanya atau membawa saja barcode-nya itu ke hadapan panitia pelaksana yang sudah berada di tempat penukaran tiket. Lalu nanti akan di-scan dan bobotoh wajib memberikan atau menunjukkan kartu identitas berupa KTP-nya yang sesuai dengan aplikasi di Persib Apps-nya sendiri. Begitu, Ren. Oke, jadi tidak sulit ya sebenarnya untuk melakukan prosesi penukaran tiket hingga bisa menyaksikan langsung di Stadion GBLA? Betul, begitu, Rena. Jadi ketika sudah di-scan, nanti bobotoh sendiri akan mendapatkan gelang penanda yang nantinya akan digunakan oleh bobotoh itu menuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api gitu Ren. Oke, nah sekarang kan udah pukul 13.37 waktu Indonesia Barat. Nah, biasanya para pemain Persib Bandungnya sendiri rombongannya bakal hadir pukul berapa di venue, Adi? Ya, jadi untuk sekedar informasi saja, tim Persib berangkat dari Geraha Persib itu sebagai titik kumpulnya itu berangkat tadi jam 13.00 dan tadi tepatnya pukul 13.30 itu tim Persib menggunakan bis kebanggaannya itu sudah tiba di Geraha Persib ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Jadi saat ini tim Persib sudah berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk mempersiapkan diri melakukan pemanasan begitu Ren. Oke, jadi sudah ada di lokasi pertandingan ya. Betul, Rena. Bagaimana dengan tim lawan Persikabo 1973 sendiri? Sudah terlihatkah batang hidungnya di Stadion GBLA? Ya, jadi untuk tim lawan sendiri itu masih belum diketahui ya, karena memang terakhir kali lihat itu baru tim Persib. Jadi, tapi untuk berdasarkan pengalaman dari kemarin-kemarin di tim lawan memang sudah tiba bersamaan dengan tim Persib ya, jadi tidak begitu jauh. Tibanya berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oke, baik. Selanjutnya nih saya penasaran tentang bobotoh-bobotoh di sana. Kira-kira dari mana aja ya yang datang, yang Adi ketahui dari tadi memantau? Ya, jadi untuk bobotoh sendiri ini memang kebanyakannya dari Kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung ya. Tapi dari luar daerah pun tadi berdasarkan live tadi
atau pernyataan dari wawancara dengan bobotoh lain itu juga ada dari luar daerah, seperti antaranya Garut, Oke. Sukabumi, Bogor, bahkan dari Jakarta, ibu kota sendiri pun ada datang ke sini. Wah, oke. Begitu. Nah, kita kan tahu ya bahwa ada larangan mengenai away-nya supporter lawan. Apalagi sekarang mungkin ada supporter Persikabo 1973. Nah, sepanjang pantauan Adi di Stadion GBLA, apakah ada terlihat kemungkinan-kemungkinan supporter lawan yang hadir di stadion? Ya, ya Rena, untuk pemantauan saya sendiri ini masih belum terlihat ya ada Oke. tanda-tanda atau supporter yang menggunakan atribut dari Persikabo. Jadi kebanyakan memang penonton di sini menggunakan atribut dari tim Persib. Jadi masih belum diketahui apakah memang ada supporter yang menyelundup atau tidak. Tapi sejauh ini penonton itu kebanyakan menggunakan atribut dari tim Persib. Seperti itu, Ren. Oke, kita kembali lagi ke suasana mungkinnya sekitar lokasi pertandingan. Nah, tadi Adi sendiri seperti apa suasana lalu lintas menuju Stadion GBLA? Apalagi sekarang ini adalah akhir pekan, lalu juga ada salah satu landmark di Jawa Barat, yaitu ada Masjid Al-Jabar ya, dan kita ketahui lokasinya tidak begitu jauh dari Stadion GBLA. Nah, seperti apa suasana arus lalu lintas di sekitar Gede Bage, Adi? Ya, untuk tadi berdasarkan pantauan saya di arah Cimencrang atau tepatnya di dekat Masjid Al-Jabar ini terpancau memang dipadati oleh kendaraan ya, baik itu dari bobotoh sendiri ataupun kendaraan pribadi yang akan menuju ke Al-Jabar juga itu sudah memenuhi sepanjang jalan arah Cimencrang. Jadi tadi terpantau juga kemacetan lumayan karena memang di dekat Gede Bage atau tepatnya di arah Cimencrang ini terdapat lintasan kereta api ya. Jadi ada hambatan juga di situ. Jadi bagi bobotoh yang memang ingin melewati arah Cimencrang itu bisa datang lebih awal agar tidak kesiangan atau terlibat kemacetan ya. Ataupun bisa menggunakan jalan alternatif lainnya seperti lewat arah Darwati itu terpantau renggang ya dibandingkan arah Cimencrang. Jadi begitu Rena. Oke, jadi ada satu alternatif jalan lain yang sebenarnya bisa ditempuh para bobotoh yang menuju Stadion GBLA ya. Nah, tadi kita lihat ya sudah Begitu, Rena. pengamanan sudah berlangsung, body checking tepatnya bagi para bobotoh yang akan memasuki area venue pertandingan Stadion GBLA. Nah, sebenarnya apa saja sih benda-benda yang dilarang untuk dibawa ke dalam stadion ini? Apa saja kira-kira yang tidak akan lulus sensor nih nanti pas para bobotoh body checking? Ya, baik Rena. Untuk larangan atau benda-benda yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam Stadion GBLA itu antara lain seperti korek api, ini memang tidak diperbolehkan. Lalu ada flare juga itu tidak diperbolehkan. Lalu juga untuk parfum atau pewangi itu juga dihimbau untuk tidak dibawa karena memang akan sangat mengganggu ataupun bisa menjadi benda-benda yang sangat berbahaya ketika nanti adanya kericuhan ataupun yang lain-lain yang tidak diinginkan gitu. Tapi untuk tadi berdasarkan pemantauan saya, benda yang paling dilarang ini yang kebanyakan disita oleh petugas keamanan itu ada korek api. Oke. Karena ditakutkan nantinya akan ada selundupan flare dan yang lain-lain. Jadi untuk korek api itu sangat-sangat dilarang ataupun nantinya akan disita begitu kan. Dan sepantauan saya tadi ini belum terlihat adanya bobotoh yang membawa flare ya. Baru kebanyakan itu ada korek api dan banyaknya juga parfum juga itu. Begitu Rena. Dan untuk botol mineral pun nantinya akan bukan disita ya, tapi dipindahkan airnya itu menggunakan plastik ya. Jadi yang menggunakan botol itu botolnya dibuang lalu air mineralnya itu akan dimasukkan ke dalam plastik begitu Rena. Oke, nah Adi nih bagi para bobotoh yang mungkin yang nonton yang belum berkesempatan bisa menyaksikan langsung di pertandingan nih mungkin ada yang bertanya-tanya seperti apa sebenarnya kalau misalnya mau bawa makanan ke venue itu boleh atau enggak Adi? Ya, untuk makanan sendiri memang ada beberapa himbauan, antara lainnya seperti dihimbau untuk tidak membawa, tapi bisa
Bobotoh bisa membelinya di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini ya. Jadi memang ada beberapa larangan seperti nasi bungkus yang Oke. nantinya akan diamankan terlebih dahulu untuk diperiksa. Ketika memang itu lolos atau aman dari benda-benda yang nantinya takutnya diselundupkan, itu boleh dibawa. Namun ada juga beberapa makanan yang di, diindikasikan itu sebagai penyelundupan nanti akan disita gitu. Jadi kan memang ada beberapa penyelundupan seperti flare ataupun benda-benda terlarang itu menggunakan makanan. Seperti Oke. itu, Rani. Oke, jadi pernah ada kasusnya bahwa flare itu biasanya dimasukin ke makanan, maka ikut diperiksa juga ya makanan-makanannya. Oke. Begitu, Rani. Baik, Adi mungkin bisa diceritakan, suasana terkini saat ini seperti apa? Apakah di dalam udah mulai ngantri masuk venue ataukah, para bobotoh masih menunggu di area luar atau udah mulai mau masuk ke area tribun nih? Ya, baik Rena, untuk pemantauan saya sendiri untuk area di tempat pemeriksaan atau di ring 2 ini sudah mulai sedikit ya. Jadi tadi sejak pukul 13.00 ini Bobotoh sudah diperbolehkan untuk masuk dan kebanyakan ini Bobotoh langsung memasuki ke area tribun ya. Seperti contohnya ini di depan saya ini ada ring 3 dan Bobotoh nantinya akan masuk beberapa pintu di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Jadi seperti ini contohnya nanti di depan saya juga di tepatnya di ring 1 ini maksudnya ada pemeriksaan kembali seperti air itu nantinya akan diperiksa lagi apakah sudah air itu sudah dimasukkan ke dalam plastik juga dan yang paling utama itu gelang penanda itu wajib dipasang dan nantinya akan di-scan kembali oleh petugas keamanan atau steward yang berada di sekitaran pintu masuk menuju ke area tribun penonton ini. Oke, baik. Nah, itu proses body checkingnya ya, kembali dicek oleh petugas sebelum memasuki venue gitu. Oke, Adi, tadi saya lihat ada bobotoh cilik ya. Sebenarnya sejauh ini pemantauan Anda sendiri seperti apa? Apakah banyak para bobotoh yang membawa anak-anak dan seperti apa di sana? Apakah banyak bobotoh cilik yang ikut menonton pertandingan kali ini? Ya, baik karena untuk pribadi saya ini sepanjang ini memang bobotoh yang membawa anaknya ya. Memang setiap pertandingan ini selalu ada saja bobotoh yang membawa anak atau bobotoh ciliknya ini untuk menonton atau menyaksikan pertandingan Persib Bandung versus Persikabo 1973 di Stadion GBLA ya. Jadi untuk dari jumlah banyak atau tidaknya memang ini bisa dikatakan lumayan banyak karena mungkin ini kesempatan bagi para bobotoh membawa anaknya karena pada pertandingan kali ini Oke, baik. Terima kasih Adi atas laporannya langsung dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Adi, selamat bekerja kembali. Oke, nah Bobotoh dan juga Tribuners, kita tidak hanya ada Adi nih di Stadion GBLA, tetapi juga ada rekan kami lainnya yang sampai saat ini kita masih menunggu belum terhubung dengan salah satu rekan kami lainnya, yaitu Cipta Permana. Masih kita tunggu, tapi kita tadi lihat ya suasana pertandingannya atau suasana menuju pertandingan di Stadion GBLA gitu begitu tertib. Para bobotoh juga mengantri dengan tertib untuk melakukan body checking dari berlapis-lapis ring yang ada. Dan sekarang kami di studio sudah terhubung dengan rekan kami lainnya masih dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, yaitu Cipta Permana. Halo Cipta, bisa mendengar saya? Oke, kita belum terhubung
dan kita akan ketahui nih kalau tadi kita berbincang-bincang mengenai suasana di sekitar lokasi ya, lokasi pertandingan yang tadi terdengar sekali ya anginnya begitu sepoi-sepoi, bukan sepoi-sepoi lagi, anginnya cukup kencang. Dan sekarang kita akan membahas mengenai mungkin tentang teknis atau prediksi. Nah, ini kita akan ngobrol bersama wartawan lapangan kami lainnya, yaitu Cipta Permana. Halo, langsung dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sudah terhubung? Ya, halo, selamat siang Rina. Halo, selamat siang Kak Cipta. Bagaimana perjalanan menuju Stadion GBLA tadi? Ya, tadi perjalanan lumayan Oke, baik. Nah, Kang Cipta, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Adi mengenai suasana di lokasi pertandingan tepatnya di Stadion GBLA. Nah, sekarang kalau saya sama Kang Cipta ingin lebih mengobrol tentang teknis ya, prediksi susunan pemain atau misalnya prediksi skor juga mungkin bisa. Nah, sekarang saya mau mulai nih dari kabar pemain-pemain Persib Bandung maupun Persikabo yang kabarnya tidak akan mengikuti pertandingan kali ini. Nah, sejauh apa ke pemain-pemain yang absen tersebut akan mempengaruhi performa kedua tim kali ini nih Kang Cipta? Ya, kalau untuk absennya pemain dari pihak Kampung itu penyerang Imam Derajat dan pemain belakang juga ada Rahayu yang termasuk out ya. Kang Cipta, maaf boleh diperkencang suaranya karena rebutan sama angin suaranya. Kebetulan, ya. Biar agak iya. Nah, di sini mungkin agak mending ya. Oke, aman. Nah, untuk kita ulang untuk laga kali ini Persikabo dipastikan tanpa dua pemain andalannya, yaitu Dimas Derajat dan juga Andi Setio. Di mana Dimas Derajat ini merupakan penyerang, sedangkan Andi Setio merupakan pemain bertahan. Sedangkan di Persib sendiri ada beberapa pemain yang dipastikan tidak dapat tampil seperti Disantika, lalu Febri Haryadi, lalu Alberto Rodriguez, ada juga dari posisi penyerang gawang Rahayu dan juga masih 50-50-nya untuk Alve. Nah, untuk seberapa besar dipengaruhi kekuatan dari masing-masing tim, kalau kita lihat dari komposisi pemain yang ada dari kedua sebelasan, sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh ya, karena di Persikabo sendiri meskipun tidak ada Dimas Derajat yang di Sofyan yang merupakan top skor sementara di tim Persikabo, dan juga tidak ada Andi Setio, masih ada pemain bertahan lainnya. Karena di pertandingan terakhir Andi Setio juga ditarik keluar dan diganti oleh penggantinya, itu tampil cukup baik ya untuk menjadi pertahanan. Sedangkan di Persib Bandung ini yang mungkin agak sedikit mempengaruhi tidak adanya Beckham, maka Persib Bandung hanya akan mengandalkan Revi Madinda dan juga Maklok sebagai motor serangan untuk bisa menjebol gawang dari Persikabo. Lalu tidak adanya Alberto Rodriguez, masih ada Victor Igbonevo, dan juga kembalinya Kang Rudianto dapat diposisikan sebagai pemain bertengah untuk menambah yang digunakan oleh Alberto Rodriguez. Nah, yang menjadi persoalan adalah apabila Ciro Alves dipastikan tidak bisa tampil pada laga kali ini, kemungkinan besar Persib hanya akan mengandalkan kebutuhan atau Rian Kurnia untuk bisa mengobrak-abrik jantung pertahanan dari Persikabo. Mungkin gambarannya seperti itu, Rena, yang bisa saya bagikan.
Oke, baik. Nah, dengan absennya lini depan, kalau misalnya Ciro Alves ternyata absen juga, terus ada lini tengah dan juga lini belakang yang dipastikan absen nih, kira-kira menurut Kang Cipta sendiri, seperti apa strategi yang akan diturunkan oleh Bojan Hodak? Apakah akan memasang line up seperti apa? Atau misalnya formasinya lebih seperti apa? Lebih fokus bertahan kah? Atau akan lebih fokus menyerang? Bagaimana Kang Cipta? Ya, kalau lihat dari komposisi pemain yang ada, karena beberapa pemain yang absen juga masih ada pelapisnya ya. Kalau di kedalaman squad dari Persib Bandung maupun Persikabo. Cuma untuk Persib Bandung kita akan membahas tentang Persib Bandung dulu. Seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak adanya Alberto Rodriguez, masih ada Victor Igonevo dan Ahmad Yufrianto yang bisa mengisi posisi tersebut. Karena dalam beberapa pertandingan khususnya dengan terakhir melawan di Jakarta, posisi dari Alberto Rodriguez yang absen bisa digantikan oleh Victor Igonevo dengan cukup baik ya. Lalu untuk posisi Ciro Alves masih ada Rian Kurnia yang tampil bisa diandalkan kecepatannya dan juga bahkan apalagi untuk Rian Kurnia ini menjadi ajang pembuktian dirinya untuk melawan tim tanah kelahirannya yaitu Bogor. Karena Rian Kurnia ini kan aslinya orang Bogor dan dia akan tampil memiliki motivasi lebih untuk bisa menunjukkan kepada mantan timnya bahwa dirinya masih bisa berbuat lebih khususnya untuk Persib Bandung. Seperti itu Rena. Untuk dari formasi tidak ada perubahan, strategi pun pasti akan dimainkan seperti laga-laga sebelumnya. Demikian Rena. Oke, bagaimana dari sisi Persikabo menurut Kang Cipta? Ya, dari sisi Persikabo kembali saya jelaskan bahwa tidak tampilnya Dimas Derajat dalam laga kali ini akibat cedera. Masih ada Yandi Sofian yang berstatus sebagai top skor tim jauh ini untuk dari Persikabo. Karena Yandi Sofian juga kita tahu meskipun dia membela sama seperti Rian ya, meskipun merupakan punggawa dari Persikabo Bogor, namun dia kan aslinya orang Bandung ya, seperti kakaknya itu Jenderal Arif. Lalu untuk dari kekuatan ini depan, sepertinya masih akan mengandalkan 3 penyerang Persikabo yang biasa dipasang oleh pelatih Aji Santoso saat melawan Dewa United kemarin. Sedangkan untuk lini pertahanan, kita ketahui bahwa tidak adanya Andi Setio juga masih ada beberapa pemain yang mungkin jarang dimainkan, termasuk kapten tim, yaitu ada pemain, saya agak lupa namanya, cuma ada tim yang cukup sudah lama di Persikabo yang selalu bisa menjadi andalan dari tim Persikabo di saat situasi genting. Dan jangan lupa Rena, 3 pertandingan terakhir Persikabo belum pernah bisa meraih kemenangan, maka untuk menjadi ajang kebangkitan mereka. Demikian Rena. Oke, baik Kang Cipta nih, kita singgung Ciro Alves sedikit kan dari pertandingan dari latihan sebelumnya Ciro Alves nampaknya dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba dikabarkan Ciro Alves justru kondisinya 50-50 untuk tampil? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, pernyataan Ciro Alves apakah tampil apa tidak 50-50 tadi itu saya berdasarkan dari pernyataan dari pelatih Persib yaitu Bojan Hodak yang dalam konferensi kemarin Bojan mengatakan beberapa pemain yang kondisinya kemungkinan belum bisa bermain seperti Alberto dan Beckham. Lalu dia juga mengatakan untuk Ciro kondisinya masih 50-50. Artinya ada masalah yang dialami oleh Ciro di saat terakhir kemarin tidak ada masalah apapun. Namun pada saat pertandingan latihan jelang pertandingan kemarin, pelatih mengatakan hal demikian. Dan itu pun saat latihan tertutup jelang laga melawan Persikabo. Nah, pelatih Bojan juga mengatakan bahwa kita masih menunggu perkembangan dari kondisi Ciro, apakah dirinya akan tampil atau tidak. Itu tergantung nanti pada saat kondisinya jelang pertandingan dimulai. Seperti itu, Ren.
Oke, baik Kang Cipta. Nah, kalau misalnya tadi kan disinggung ya, kalau misalnya Ciro Alves absen berarti kira-kira akan digantikan oleh Rian Kurnia. Nah, bagaimana potensi dari pemain muda seperti Ferdiansyah nih Kang Cipta? Ya, untuk Ferdiansa itu kan kembali lagi kepada strategi dari pelatih ya. Ada beberapa strategi yang memang dibutuhkan beberapa pemain determinasi bisa merangsak ke dalam kotak penalti. Hujan akan memilih Ferdiansa ataupun Arsan Makarin yang akan bermain di situ. Namun untuk sejauh ini yang pernah dan sesuai dengan skema dari pelatih Bojan Hodak, beberapa pemain yang pernah dimainkan diantaranya Rian Kurnia dan Fred Butuan. Sedangkan pemain muda biasanya menjadi opsi yang diberikan apabila strategi yang dijalankan oleh pelatih Bojan Hodak belum berjalan dengan optimal. Demikian. Oke, jadi kalau prediksi Kang Cipta tidak akan ada banyak kejutan ya pada pertandingan kali ini soal line up dan lain sebagainya akan mengikuti strategi yang telah berhasil sebelumnya seperti itu ya. Betul, Rena. Oke, nah kalau gitu bagaimana dengan prediksi skor nih menurut Kang Cipta? Kan kita tahu bahwa terakhir di putaran kedua musim lalu kita kalah telak 1-4 dari Persikabo 1973. Nah, bagaimana dengan kekuatan Persib Bandung saat ini? Apa saja modal-modal yang dimiliki Persib Bandung yang sekiranya bisa menunjang kemenangan untuk membalaskan dendam di putaran kedua musim lalu? Ya, untuk bisa meraih kemenangan tentunya harapan dari Bobotoh sangat besar ya. Yang pertama mungkin kita lihat, pertama Persib main di rumah sendiri gitu, dengan besarnya dukungan Bobotoh secara tidak langsung atau secara langsung memberikan motivasi lebih untuk para pemain bisa memberikan hasil positif untuk laga kali ini. Apalagi Persib juga dalam kondisi tren yang positif setelah 4 laga belum terkalahkan di musim ini, di beberapa 4 laga terakhir belum terkalahkan di musim ini. Dan juga perlu kita ketahui bahwa Persib Bandung juga bertekad untuk bisa membalaskan kekalahan di musim lalu, di mana Persikabo bisa meraih kemenangan di laga pamungkas Persib saat kedua tim berlaga di Stadion GBLA. Artinya kemenangan menjadi harga mutlak yang harus diraih Persib Bandung untuk bisa melanjutkan tren positif di hari ini. Demikian Rena. Oke, bagaimana dengan kekuatan Persikabo ya? Karena kita tahu bahwa Persikabo tadi disinggung sedang mengalami tren negatif dalam 5 pertandingan terakhirnya dengan hanya berhasil meraih 1 kali imbang. Nah, kira-kira apa yang menjadi kekuatan besar bagi Persikabo untuk bisa kembali ke jalur tren positif setelah pekan ke-12 ini? Mohon maaf, Rena bisa diulang? Bagaimana dengan dari sisi Persikabo, apa saja kekuatan yang bisa kiranya digunakan oleh pelatih untuk mendongkrak semangat para pemain atau justru untuk meraih poin penuh dalam pertandingan sore hari ini? Halo, kalian masih terhubung? Oke. Baik, nampaknya kita sedikit ada gangguan teknis. Baik, Kang Cipta, bisa mendengar saya? Halo? Apakah suara saya terdengar jelas? Mohon maaf Rena, bisa diulang? Apakah suara saya terdengar jelas, Kang Cipta? Ini sinyal mungkin agak kurang bagus di sini. Oke, apakah suara saya bisa terdengar jelas sekarang? Oke, baik. Nampaknya kita masih ada gangguan teknis sampai saat ini. Ya, Oke. Halo Rena. Halo. Kang Cipta bisa mendengar saya? Halo. Bisa mendengar saya, Kang Cipta? Halo Rena. Bisa diulang Rena, mohon maaf. Oke, bagaimana dengan tim Persikabo? Bagaimana
modal-modal yang dimiliki pelatih untuk bisa kembali ke tren positif dimulai pada pertandingan sore ini? Baik Rena, untuk Persikabo sendiri kita bisa melihat ya, meskipun mereka dari tiga laga baru meraih 1 poin, yaitu laga terakhir melawan Dewa United yang juga merupakan tim kuat yang saat ini berada di papan atas atau mungkin papan tengah. Nah, namun untuk bisa mengalahkan Persib ini modalnya cukup besar ya, meskipun tanpa ada beberapa pemain. Selain dari data statistik beberapa pertandingan yang telah dilalui terakhir oleh Persikabo, namun juga Persikabo juga memiliki modal seperti halnya Persib. Kalau Persib ingin membalaskan kekalahan di musim lalu, sedangkan Persikabo memiliki tekad untuk bisa melanjutkan atau mengulang keberhasilan mereka bisa mengalahkan Persib di musim ini. Dan juga jangan dilupakan Rena dan juga Tribuners bahwa saat ini Persikabo dilatih oleh pelatih Aji Santoso ya, yang merupakan mantan pelatih dari Persibaya Surabaya, di mana Aji Santoso ini juga kerap strateginya menyulitkan Persib di saat masih melatih Persibaya beberapa atau musim kemarin. Dan terbukti dari hasil-hasil yang dilalui Aji Santoso bersama Persibaya saat melawan Persib, beberapa di antaranya berakhir hasil imbang ataupun kemenangan bagi tim Persibaya. Demikian mungkin sedikit ulasan yang bisa saya bagikan, Ren. Oke, baik. Terima kasih Kang Cipta atas laporan Anda langsung dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gede Bage, Kota Bandung. Selamat bertugas kembali. Rena, terima kasih. Nah, itu dia tadi Boboto dan Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung. Kita juga tadi udah live dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Suasananya begitu udah merasa mungkin ya ketegangannya karena kick off akan dimulai kurang dari 60 menit lagi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Karena ini akhir pekan, mungkin ada Boboto yang sekarang lagi di jalan menuju Stadion GBLA, atau mungkin yang di rumah ingin Bon Jovi aja, atau lagi mau sekalian malam mingguan di kafe gitu, nobar bareng Bobotoh yang lain. Semoga pertandingan kali ini bisa membawa hasil baik ya bagi Persib Bandung tentunya. Amin. Nah, kalau misalnya kalian masih penasaran mengenai informasi seputar Persib Bandung menjelang detik-detik pertandingan pukul 15 nanti, bisa langsung update terus di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan juga tribunpriangan.com. Nah, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Skumati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye, Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Bye-bye! Terima kasih Bobotoh dan Tribuners!